Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi kericuhan sempat terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Massa yang menduga proses rekapitulasi ada kecurangan terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Inilah aksi unjuk rasa yang nyaris berakhir ricuh, di mana puluhan massa terlibat saling dorong dan nyaris baku hantam dengan aparat yang berjaga. Kericuhan dipicu puluhan massa yang memaksa masuk ke dalam tempat pleno rekapitulasi yang tengah berlangsung. Abang belum siap. Ini komando saya. Sama-sama. Iya, sama-sama kali. Saya yang terjadi kawan-kawan. Kalian yang terlibat. Kalian jangan urangan. Kalian jangan urangan punya. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat menggugat melakukan unjuk rasa di depan Hotel Harper, tempat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan. Dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan Bawaslu dan KPU jangan tutup mata, massa meminta Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi mengambil sikap profesional atas dugaan indikasi kecurangan yang terjadi di dua kecamatan, yakni Tambun Selatan dan Cibitung, di mana dugaan kecurangan merupakan penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu calon legislatif. Salah satu caleg DPR RI karena kalau dari data yang kita dapat khususnya di kecamatan Cibitung itu data valid menurut saya hasil Ceplano, maka kemudian bentuk daripada indikasi kecurangan ini ada perubahan suara partai yang turun ke. Meski sempat memanas, beruntung kericuhan berhasil diredam oleh sejumlah aparat keamanan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Rekapitulasi suara yang digelar KPU Provinsi Jawa Timur diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu oleh salah satu saksi, salah satu caleg DPD yang merasa suara calegnya hilang. Mohon dihormati ya. Mohon dihormati. Keributan terjadi jelang proses rekapitulasi KPUD Jawa Timur berakhir. Salah satu saksi dari caleg DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Protes dilakukan karena dalam formulir DKPU suara caleg DPD nomor urut 2 dari 3 kecamatan hilang. Saksi menduga data antara kecamatan dan kabupaten tidak sesuai dengan perolehan suara di lapangan. Perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI yang angka ini sangat signifikan. Ketika kami mencermati ada beberapa hal. Contoh yang kita sampaikan tadi, keberatan kita protes juga di sana. Contoh di Kabupaten Bangkalan. Sementara KPU Provinsi Jawa Timur menegaskan akan membuka data secara transparan dan mengklaim data yang ditampilkan telah melalui tahap penghitungan berjenjang. Tetapi demi akuntabilitas bahwa penyandingan data sebagai salah satu solusi dan mekanisme yang ada di pleno sudah kami lakukan. Kalau penyandingan data itu yang ada di KPU Jatim itu form D? Form D, jadi hasil rekapitulasi tingkat kabupaten. Kenapa itu? Karena memang rekapitulasi ini berjenjang. Sudah dilakukan rekap baik di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten. KPUD Jawa Timur telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyebut akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu
serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. PP Muhammadiyah menyarankan agar Kementerian Agama tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saksi dari Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Selatan protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15.000 suara. Sementara KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. 971. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi. Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Iya, selamat malam semuanya. Dari berapa ya? Naiknya 100%, 1000%. 1000% naiknya? Iya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami terkejut, apalagi Pian. Itu data jam berapa yang Pian lihat tadi terakhir? Siang, bawahnya siang. Dan malam sudah berubah gitu ya? Itu melihat di rekap hasil di layar. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. Kendalanya di sistem aja, Pak. Oh, di sistem aja. Jadi karena kebetulan yang membacakan itu tidak bisa terlalu kecil-kecil hurufnya, jadi beliau membuka di sistem dan ternyata di sistem itu ada yang error. Kemudian itu terjadi kesalahan baca. Atas kesalahan itu, perbaikan akhirnya dilakukan. Pihak PSI Kalsel sendiri tak ingin kekeliruan data yang disuguhkan KPU Banjar tersebut menyebabkan PSI tuding menggelembungkan suara pemilu untuk DPR RI. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Soehardian, iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait masalah ini, kami sudah terhubung dengan Muhammad Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Selamat malam, Mas Ihsan. Halo, malam Mas.
Mas Ihsan, terkait dengan informasi yang tadi bahwa ada suara meledak, kemudian mengklaim membuka KPUD membuka sistem, kemudian angkanya berubah sendiri, tanggapan Anda seperti apa? Iya, itu sesuatu hal yang sangat aneh ya menurut kami. Karena sistem rekapitulasi yang dilakukan bahkan di tingkat provinsi gitu ya, itu kan menggunakan sistem manual, Mas. Jadi ada yang membacakan, kemudian ketika dibacakan datanya akan diinput gitu ya satu persatu secara manual. Berbeda dengan Sirekap. Kalau Sirekap kan dia membaca data yang sudah dituliskan. Nah, ini yang perlu diselidiki lebih lanjut sebetulnya oleh Bawaslu. Jangan-jangan memang ya penggelembungan suara itu ya bukan hanya sekedar sistem, tapi memang ada orang-orang ya yang diduga memang ingin menggelembungkan suara dari partai tertentu. Jadi rasanya hampir tidak mungkin ya kalau sistem dalam konteks rekapitulasi kemudian tiba-tiba bertambah sendiri gitu ya. Karena rekapitulasi yang kalau kita saksikan tadi itu adalah rekapitulasi manual berjenjang yang tidak mungkin itu kayaknya sistemnya yang error. Kalaupun iya mungkin human error gitu ya. Jadi harusnya ada upaya tindak lanjut dari temuan penggelembungan suara yang terjadi di Banjarmasin. Oke, kalau Perludem sendiri sudah mendapatkan informasi hingga saat ini mungkin ada kejadian serupa di wilayah lainnya, Mas? Iya, kalau dilihat dari media monitoring ya, kan memang kejadiannya memang tidak spesifik penggelembungan suara. Tetapi beberapa isu yang muncul belakangan kan bahkan ya ada isu soal intervensi. Saya mendengar di Kota Depok ya, salah satu PPK di tingkat kecamatan bahkan menghentikan rekapnya karena ada intervensi kepada mereka gitu ya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melakukan rekapitulasi. Temuan-temuan lain juga kan kalau kita lihat yang terjadi di Sampang ya, salah satu caleg yang menyatakan bahwa suaranya bergeser gitu ya dari partainya gitu ya ke partai yang lain. Ini kan sebuah temuan-temuan yang kalau kita lihat melalui media monitoring menunjukkan bahwa proses rekapitulasi yang sedang berjalan memang ada masalah dan sayangnya kan itu tidak dilakukan terbuka ya datanya melalui Sirekap. Justru malah grafiknya yang ditutup tuh. Oke. Artinya ini untung saksi dari partai tersebut menyaksikan secara langsung dan mengkoreksi data tersebut. Nah, bagaimana dengan di daerah lain yang tidak ada saksi yang memantau secara langsung? Barangkali mungkin juga ada indikasi yang memungkinkan bahwa data yang diinput itu tidak sesuai dengan fakta, Mas. Iya, betul. Ini beruntung saja ya kebetulan saksinya jujur gitu ya menyampaikan kepada anggota KPU gitu ya dalam konteks rekap bahwa suara mereka tiba-tiba melonjak gitu ya. Nah, potensi ini tentu sangat terjadi di daerah lain. Ini kebetulan saja terjadi di tingkat provinsi ya. Kalau kita lihat kan rekapitulasi manual berjenjang itu kan sebelum di provinsi ada kabupaten kota dan juga di tingkat kecamatan. Jadi ini yang perlu dilihat. Jangan-jangan memang proses penggelembungan itu juga sudah terjadi di tingkat kabupaten kota atau tingkat kecamatan. Makanya tadi saya sampaikan jangan hanya sampaikan bahwa sistemnya error begitu ya. Harus ada penyelidikan lebih lanjut dari penggelembungan suara yang terjadi. Apalagi kita tahu bahwa proses rekapitulasinya banyak tempat ya yang sedang dilakukan. Dan itu potensi juga sebetulnya kalau penyelenggara pemilunya betul-betul bekerja ya, membandingkan data yang masuk secara betul dan sungguh-sungguh gitu ya. Mungkin temuan-temuan lain juga bisa terjadi di beberapa daerah. Oke, ada indikasi juga yang mengatakan bahwa suara partai non-parlemen ini dialihkan begitu untuk partai yang existing saat ini. Anda menemukan informasi serupa? Iya, kalau untuk pergeseran suara dari partai non-parlemen ke parlemen, sejauh ini memang kami baru melihat melalui media monitoring saja. Memang ini kalau kita lihat terjadi ya di beberapa pemilu sebelumnya begitu ya, bagaimana proses jual beli suara, pemindahan suara gitu ya. Karena partai politik memang merasa tidak yakin partainya akan lolos gitu ya. Kemudian dialihkan suaranya untuk memberikan kepada partai politik lain yang misalnya ya hampir lolos parlemen atau memang sudah lolos di parlemen begitu ya, untuk menambah jumlah suara. Dan karena ini kan akan dampaknya juga pada
jumlah kursi yang akan diperebutkan. Nah, tentu ini menjadi salah satu titik krusial. Potensi itu ada terjadi dan makanya kenapa proses rekapitulasi sebetulnya harus betul-betul diawasi khususnya oleh penyelenggara pemilu. Bawaslu ini punya kewenangan yang harus mengawasi proses ini sebetulnya, Mas. Oke, nah pertanyaannya kemudian ketika proses rekapitulasi secara langsung ini kan tidak hanya saksi dari partai politik, juga ada pengawasan dari Sentra Gakumdu, di sana ada juga aparat keamanan dan juga mungkin perwakilan dari Bawaslu. Sejauh ini Anda melihat bagaimana peran Bawaslu? Iya, kalau kita lihat kan tadi adanya penggelembungan suara ya atau lonjakan suara di PSI itu kan tidak disampaikan oleh Bawaslu, tapi oleh saksi dari peserta pemilu. Nah, ini yang patut diduga dan patut dipertanyakan. Harusnya kan yang punya kepentingan secara langsung dalam konteks pengawasan pemilu ya adalah Bawaslu. Harusnya yang bisa merespons secara cepat ketika ada data yang berbeda begitu ya saat proses rekapitulasi, yaitu harusnya Bawaslu. Dan Bawaslu harusnya juga punya data pembanding. Tapi kan sampai hari ini kita tahu bahwa tidak banyak ya informasi yang disampaikan kepada publik ya oleh Bawaslu soal rekapitulasi yang sedang berjalan ini gitu ya. Kita kan lihat soal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara kan hanya dari rekapitulasi dan media monitoring. Tapi secara statement melalui Bawaslu rasanya masih sangat minim sekali. Bawaslu menyampaikan kepada publik catatan soal temuan dari pengawasan mereka. Oke, kalau kita lihat alurnya kan proses rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang, baik itu dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kota sampai ke provinsi. Nah, menurut Anda dari alur tersebut, yang mana yang menjadi titik rawan terjadinya penggelembungan suara? Iya, tentu di setiap tingkatan cukup rawan ya. Tapi biasanya memang yang paling banyak terjadi itu adalah pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan menuju proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Kenapa? Karena wilayahnya sangat banyak gitu ya. Apalagi di tingkat kecamatan itu kan dia harus merekapitulasi di tingkat TPS ya, dia harus sandingkan datanya satu persatu begitu. Jadi sebetulnya kalau semakin ke atas memang pengawasannya semakin minim ya, tapi itu tidak begitu sulit karena biasanya kalau sudah di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi aspek pengawasannya akan jauh lebih mudah dibanding dengan tingkat kecamatan. Makanya sekali lagi kalau ada ya misalnya potensi perubahan suara atau suara yang berbeda di tingkat provinsi harus dicari sampai dengan tingkat kecamatan karena di sana potensi pergeseran dan penggelembungan suara itu terjadi. Jadi saya tidak yakin kalau hanya sistemnya yang error begitu ya, harus ditelusuri. Jangan-jangan memang kesalahan itu sudah terjadi bahkan di tingkat kecamatan ketika proses rekapitulasi pertama kali dilakukan. Oke, persoalan sekarang bagaimana cara membuktikan adanya kesalahan tersebut? Apakah memang dari tingkat kecamatan juga langsung dibuktikan di sana bisa atau harus menunggu Sentra Gakumdu bergerak? Iya, pertama itulah makanya kenapa Sirekap harus dibuka data grafiknya. Karena supaya partisipasi dan publik bisa melihat proses penggelembungan suara yang terjadi di Banjarmasin ini kan akan sangat mudah kalau kita bisa melihat data grafiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu adalah Bawaslu perlu ya secara berkala dan secara berkelanjutan menyampaikan bagaimana proses perkembangan rekapitulasi di setiap tahapan. Itu kan tidak kita lihat. Dan yang kedua, Sentra Gakumdu harus juga betul-betul ikut mengawasi. Karena selain pelanggaran administrasi, kalau ada unsur kesengajaan, apalagi ada politik uang dalam konteks penggelembungan suara, itu pidana pemilu. Jadi ada banyak aspek sebetulnya ruang-ruang untuk mendorong ya transparansi proses rekapitulasi. Tapi kan sayangnya saluran atau kanal itu tidak dibuka. Penyelenggara pemilu hanya mengikuti saja gitu ya tahapan proses rekapitulasi manual berjenjang. Akhirnya esensi dari keterbukaan data untuk menyampaikan kepada publik temuan-temuan bagaimana pergeseran suara itu tidak tersampaikan begitu ya. Dan diperparah misalnya ya, Sentra Gakumdu hanya menunggu nih nanti laporan yang masuk ke Bawaslu gitu ya soal potensi pergeseran suara gitu ya. Padahal dalam konteks pengawasan kalau ditemukan tadi ya unsur-unsur pidana begitu ya dalam konteks pidana pemilu harusnya bisa langsung ditindak. Oke, kalau dari peran Sentra Gakumdu sendiri menurut Anda yang mana yang lemah? Dan kita tahu saat ini juga laporan sudah banyak masuk, namun tindak lanjutnya juga masyarakat tidak tahu seperti apa.
Betul, ini yang kami sayangkan ya dalam konteks penegakan pidana pemilu. Sebelum ditindaklanjuti ya ke tahapan penyidikan, kan biasanya Sentra Gakumdu akan melakukan kajian. Nah sayangnya naskah kajian dari laporan masyarakat itu tidak dibuka. Akhirnya itu bisa saja masyarakat punya sakwa sangka ya terhadap penentuan unsur-unsur pidana pemilu kalau misalnya suatu tindak pidana pemilu yang mungkin unsurnya menurut publik itu sudah terpenuhi tapi ternyata menurut Sentra Gakumdu ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur pidana pemilu. Lalu yang kedua ada problem juga sebetulnya kalau kita lihat di internal Sentra Gakumdu. Karena kan Sentra Gakumdu itu ada 3 pihak, ada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Salah satu pihak saja yang menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pidana pemilu, maka tidak bisa tuh dari naskah kajian laporan gitu ya ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Tentu ini kan sangat sayang sekali ya, apalagi tadi ada proses yang tidak terbuka dalam konteks naskah kajiannya tidak diumumkan kepada pelapor. Ini menjadi titik rawan sebetulnya bagaimana tindak pidana pemilu tidak bisa ditindaklanjuti karena tadi adanya perbedaan penafsiran soal unsur-unsur dan kami juga mengkhawatirkan nanti di sana ada bentuk intervensi ya supaya pidana pemilunya tidak bisa berlanjut. Oke, baik. Terima kasih Mas Ihsan sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Ramadan sudah di depan mata, namun warga Gaza Palestina masih menderita akibat serangan Israel. Hal inilah yang mendorong ribuan orang turun ke jalan untuk menggelar aksi bela Palestina. Mereka berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan berorasi mengecam kekejian Israel. Meski hujan sempat turun namun tidak menyurutkan semangat para peserta aksi. Massa mendesak segera dilakukan gencatan senjata dan meminta jalur distribusi bantuan internasional serta jalur evakuasi korban di perbatasan Rafah dibuka. Ada kejahatan yang harusnya masyarakat internasional bangkit dan menyelesaikan permasalahan ini. Karena yang dilakukan Israel sesungguhnya adalah membunuh peradaban dunia. Yang dilakukan Israel adalah membunuh tata hubungan dan hukum internasional. Tidak ada yang kemudian dilaksanakan Israel. Semuanya karenanya sangat penting untuk menyelamatkan peradaban dunia, menyelamatkan HAM dunia, menyelamatkan hukum internasional yang disepakati bersama dengan menghukum Israel yang telah bahkan setelah International Court of Justice menyampaikan keputusannya, ternyata Israel bukannya berhenti, tapi malah semakin brutal. Massa juga berdoa bersama dan menggalang donasi. Kemudian massa melakukan long march menuju kawasan Patung Kuda. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ribuan warga Yogyakarta kembali menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dengan berdoa bersama dan menggalang donasi. Dalam orasinya, mereka menuntut Israel segera menghentikan kekejamannya terhadap warga Gaza. Atau sampai Allah memberikan kemenangan. Siap berjuang di jalan Allah, maka takutlah. Ribuan warga berkumpul di titik 0 km Yogyakarta pada Sabtu pagi. Dengan membawa atribut Palestina, mereka berorasi menuntut gencatan senjata dilakukan di Gaza. Massa juga berdoa bersama dan mengumpulkan donasi sebagai bentuk dukungan untuk Palestina. Mendesak PBB Dalam orasinya, massa menuntut pembukaan jalur distribusi bantuan untuk warga Gaza yang saat ini ditutup oleh Israel. Dan untuk menunjukkan bahwa buka gerbang Rafah yang ada perbatasan Mesir dan Israel itu, Mesir dan Palestina yang sekarang dijaga oleh Israel dan bantuan masuk lewat situ yang paling banyak itu dibuka. Yang kedua, boikot produk Israel, termasuk Ramadan ini adalah kurma. Jadi Ramadan ini kita harapkan kaum muslimin tidak membeli produk-produk yang dari Israel. Itu banyak macamnya, mereknya. Hingga kini tercatat hampir 31.000 jiwa melayang akibat kekejian Israel yang kian brutal di Gaza, Palestina. Sementara banyak warga Gaza yang kelaparan dan terserang berbagai penyakit lantaran minimnya bantuan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Yon Mahmudi, pakar Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Yon. Selamat malam ya Mas Davi. Oke, Pak Yon, kalau Anda melihat jelang Ramadan ini intensitas serangan Israel kepada masyarakat Gaza apakah akan berkurang atau sebaliknya? Ya, kalau kemudian kita melihat ya
bagaimana seharusnya dihormati ya acara-acara suci dari suatu agama yang itu tidak boleh dilanggar karena itu kan juga melanggar hak asasi manusia. Maka harusnya itu tidak ada serangan pada acara-acara atau kegiatan-kegiatan suci suatu keagamaan. Nah, kita melihat bahwa Israel sendiri mengancam ya akan memulai serangan, bahkan memulai serangan yang lebih besar lagi pada bulan Ramadan. Ini kan artinya ancaman yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi bagi Israel pihak-pihak yang ditakuti atau yang bisa memberikan tekanan. Nah, dunia internasional menjadi sangat lemah pada posisi ini, padahal yang menjadi target sudah jelas bahwa itu semua adalah rakyat sipil dan potensi untuk terjadinya serangan di bulan Ramadan itu sangat besar. Oleh karena itu memang upaya-upaya menuju pada serangan pada bulan Ramadan memang harus dihentikan. Oke, yang salah satu menjadi pusat perhatian juga ibadah di Masjid Al-Aqsa. Nah, dijaga begitu ketat. Apakah nantinya akan dikurangi penjagaannya? Nah, ini dari dulu ya isu-isu yang berkaitan dengan pengetatan ya jumlah jamaah yang masuk di Masjidil Aqsa itu selalu terjadi, dan ini yang memicu potensi kekerasan karena kemudian rakyat Palestina yang ingin beribadah ya berusaha ingin masuk, tetapi biasanya polisi atau tentara kemudian menghalang-halangi. Padahal pasti diketahui bahwa setiap bulan Ramadan dimanapun ya antusiasme kemudian banyaknya jamaah yang ingin sholat di masjid itu sangat besar. Artinya kalau kemudian Israel tidak memahami bagaimana animo ya umat Islam di Palestina untuk beribadah pada bulan-bulan yang memang itu ya menjadi bulan yang mereka nantikan dan dicurigai bahwa itu akan menimbulkan ancaman keamanan, itu kan sesuatu yang sebenarnya mengada-ada. Nah, kalau itu terus dilakukan, bahkan ada upaya ya untuk tidak memperbolehkan ya umat Islam di Palestina menggunakan Masjidil Aqsa, ini pasti akan memicu ya kekerasan yang lebih meluas. Maka ya harusnya pelonggaran-pelonggaran pada bulan Ramadan itu dilakukan. Nah, ini nampaknya tidak ada upaya dari Israel sendiri untuk mengurangi intensitas ya serangan secara fisik, baik itu di Gaza maupun juga di tepi barat atau di Yerusalem yang itu menjadi tempat suci bagi umat Islam yang sedang beribadah ya di bulan Ramadan ini. Oke, Pak Yon, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sebelumnya sudah meminta gencatan senjata segera dilakukan. Apakah ini signifikan hasilnya? Nah, ini kan keunikan ya dari Amerika, pada satu sisi tetap menunjukkan ya dukungan kepada Israel, dianggap sebagai aliansi sekutu yang kuat di kawasan Timur Tengah, tapi pada satu sisi berusaha untuk mencoba mengkritik ya tindakan Israel, tetapi kan tidak bisa dilakukan ya secara kuat yang itu meyakinkan gitu bahwa Amerika bisa menghentikan peperangan. Sebenarnya kan cukup mudah ya kekuatan Amerika itu kalau mau kemudian berpihak kepada kemanusiaan secara universal ya, cukup hentikan bantuan dana kepada Israel yang itu digunakan untuk perang, dan termasuk juga menghentikan senjata-senjata yang dikirim ke Israel dan itu digunakan untuk membunuh ya rakyat sipil. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan secara tegas ya, pada satu sisi menghimbau tapi pada sisi yang lain masih terus memberikan dukungan kepada Israel. Oke, kalau melihat situasi yang ada saat ini, mana yang menjadi prioritas menurut Anda? Apakah penghentian serangan di sana atau distribusi bantuan agar segera masuk? Saya kira dua-duanya harus dilakukan, bahwa kalau serangan dan gencatan senjata ya itu tidak dilakukan, otomatis koridor kemanusiaan itu tidak dibuka. Ini kan agak menyulitkan ya ketika upaya untuk memasukkan bantuan keamanan lewat darat itu sangat sulit, sehingga banyak yang dilakukan melalui udara. Tetapi kan itu juga resikonya besar ya. Berita kemarin ada yang meninggal karena kejatuhan oleh bantuan yang dilempar dari pesawat-pesawat udara. Nah, ini saya kira dua-duanya harus dilakukan secara paralel. Jadi komitmen untuk membuka
koridor kemanusiaan, dan baru pertama kali ini saya kira dalam sebuah peperangan tidak ada yang mampu kemudian menekan pada pihak berperang agar memberikan akses kepada bantuan kemanusiaan, karena kalau itu dibiarkan maka berpotensi pada tingkat kelaparan yang sangat tinggi, dan itu juga bisa menjadi salah satu sebab kematian di antara di samping adanya serangan-serangan. Jadi dua hal itu saya harus dilakukan, membuka koridor dan sekaligus juga komitmen untuk bisa menghentikan peperangan ini dalam bentuk gencatan senjata yang permanen, karena ini salah satu-satunya solusi yang harus dikedepankan. Oke, kita harapkan dua hal itu bisa dilakukan, terutama pada bulan suci Ramadan, agar saudara kita di Gaza bisa beribadah dengan tenang. Terima kasih Pak Yon Mahmudi sudah bergabung sama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, tanah longsor mengakibatkan bongkahan batu besar menerjang permukiman warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Satu rumah porak-poranda akses jalan antar kedua kabupaten lumpuh total. Petugas BPBD bersama warga bergotong royong buka akses jalan utama secara manual. Beginilah kondisi rumah yang tertimpa batu besar akibat tanah longsor. Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan bencana alam tanah longsor di Lembang Langda, Kecamatan Sopai. Tebing setinggi kurang lebih 50 meter longsor hingga mengakibatkan material berupa batu raksasa menimpa satu rumah milik warga di Lembang Langda, Kecamatan Sopai, Toraja Utara. Rumah milik keluarga Mesak Tandung tersebut porak-poranda diterjang longsor dengan material batu besar. Padahal keluarga pemilik rumah tengah berduka karena ada yang meninggal sebelumnya. Hingga jenazah yang berada di dalam peti ikut tertimpa reruntuhan bangunan. Warga berjibaku bahu-membahu dengan kondisi medan yang sulit untuk mengevakuasi dan membersihkan puing-puing bangunan. Masyarakat bahu-membahu tolong menolong untuk membersihkan akses jalan ini, karena akses jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Tanah Toraja. Dan sementara kami lagi kerja secara manual, kita menunggu alat berat. Ya tentu ya dalam situasi musim hujan begini memang ya ini besar peluang untuk terjadi longsor di bawah. Dua alat berat diturunkan untuk melakukan proses pembersihan dan evakuasi material longsor selama waktu lebih dari 2 jam. Akses utama jalan penghubung dua kabupaten yang merupakan jalur perekonomian antara kabupaten tersebut akhirnya bisa kembali normal dan dilalui kendaraan. Warga diminta untuk lebih waspada mengingat masih tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari ini di Kabupaten Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumatera Barat Bengkulu putus. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Situasi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini.
Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian. Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa, yang pertama di longsor